halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Tsubun Arif dan Bung Rocky Gerung. Jadi kemarin kita menyaksikan kemeriahan ya hari ulang tahun atau HUT TNI ke-76, di mana sejumlah alutsista termasuk produksi dalam negeri yang dipamerkan oleh TNI. Tetapi bersama dengan HUT itu orang juga berspekulasi siapa sih sebenarnya yang mau dipilih jadi Panglima TNI ini, karena ini tinggal 1 bulan lebih sedikit, berapa hari lah Bung Rocky, Panglima yang sekarang Hadi Cahyanto itu pensiun. Ini kalau nggak salah dia 8 sekarang September Oktober dia tuh harusnya sudah memasuki masa pensiun. Jadi justru di hari ulang tahun TNI samar-samar siapa yang bakal jadi Panglima, karena tetap ini transaksi politiknya belum selesai kan. Nah, keadaan semacam ini sangat buruk sebetulnya dalam upaya kita untuk percaya apa yang disebut profesionalisme dalam TNI. Jadi hal yang harusnya 6 bulan lalu sudah selesai diputuskan, Wanjakti segala macam. Kan ini urusan internal TNI kan. Memang presiden adalah panglima tertinggi, tapi itu kan simbol aja tuh. Nah, kalau misalnya presiden selalu menunggu bisikan siapa yang mesti jadi kalkulasi, itu efeknya 5 tahun ke depan juga hal yang sama akan berlangsung. Jadi dari sekarang sampai ke 5 tahun ke depan kasak-kusuk juga udah terjadi itu, karena preteksnya adalah kasak-kusuk politik. Itu yang buruk dalam upaya kita untuk meyakinkan bahwa tentara itu sudah back to basic gitu. Nah, yang belum back to basic justru adalah presiden, karena masih berupaya nguping basic sana basic sini itu. Jadi itu keadaan kita tuh. Nah, kalau pakai aturan yang supaya fair, digilir aja perangkatan, itu juga udah dilanggar berkali-kali. Jadi tata tertib meritokrasi di dalam sistem profesionalitas TNI justru dirusak oleh kepentingan-kepentingan politik. Dan presiden tidak mau ambil resiko dengan mengatakan saya sudah putuskan bahwa itu selesai dirapatkan di Wanjakti, 1 suara datang ke saya. Jadi tradisi ini yang mesti kita kembalikan sebetulnya, bahwa tentara mampu mengatur hierarkinya sendiri itu. Jadi kita percaya bahwa udah biarkan TNI mengatur dirinya sendiri, dan itu hanya melapor kepada negara sebagai udah kami udah selesai itu. Jadi soal ini akhirnya orang anggap bahwa presiden ini mau cari aman, dia berhitung di 2024 siapa yang bisa amankan dia, di 2027 siapa yang bisa amankan dia lagi tuh. Jadi pengertian yang disebut army readiness, kesiapsiagaan tentara, bukan terhadap musuh dari luar, tapi juga untuk mengatur tukar tambah dengan faksi-faksi politik yang ada di sekitar Pak Jokowi dalam upaya meloloskan 1 orang sebagai panglima. Itu buruknya permainan yang tidak transparan. Tidak transparan karena di awal itu kepentingan politik. Ya, kalau kita bandingkan ini, Mas, kan Pak Jokowi ini yang ketiga saya kira ya, keempat kalau yang ini pemilihan ini, atau didampingi oleh 4 orang, karena ada sebelumnya Panglima TNI-nya Muldoko pada awal Pak Jokowi jadi presiden, itu pilihannya Pak SBY, tapi kemudian Pak Gatot, Hadi Cahyanto, dan kemudian sekarang ini yang baru yang akan menggantikan Hadi Cahyanto. Tapi kalau saya lihat memang yang paling seru itu adalah ketika masa Gatot Nurmantio, karena 5 bulan sebelumnya Gatot Nurmantio itu kan April pensiun, itu harusnya tahun 2017. Kemudian ternyata dia sudah bulan Desember dia sudah diganti, sudah diumumkan gitu pergantian terhadap Gatot 2019 atau 2000, saya angkanya tepatnya, tapi 5 bulan sebelumnya ya, 5 bulan sebelumnya pada bulan Desember itu sudah disiapkan namanya gitu. Memang waktu itu ada orang menduga-duga ini terlalu cepat ini penggantian Gatot. Sementara kalau pada waktu Gatot dicalonkan menggantikan Muldoko itu sangat waktunya memang 1 bulan. Nah ini kalau kemudian tetap diperpanjang, ini peluang Andika memang semakin mengecil, karena dia mungkin masa jabatan sampai pensiunnya hanya 1 tahun. Ini kan nuansa-nuansa semacam ini yang kita lihat sekarang ini. Ini nuansa yang di belakangnya ada kekentalan sebetulnya. Jadi kita bayangkan bahwa akhirnya partai politik besar, PDIP terutama, pasti kirim sinyal pada presiden bahwa yang ini yang lebih bagus, walaupun lewat orang kedua, orang ketiga. Lalu presiden nunggu sinyal lain dari kalangan militer sendiri itu. Jadi sebetulnya
ini proses pergantian yang sangat administratif, dibikin rumit. Kan nggak tentara itu organisasi yang paling modern, yang paling tahu fungsi-fungsinya tuh. Beda dengan partai politik bisa ngaco tuh. Beda dengan kabinet yang juga tumbuh dengan sikut menyikut. Dalam tentara ada disiplin, esprit de corps-nya tumbuh. Pengetahuan sejarah TNI kita tentang masa depan juga seragam. Cara dia mengucapkan janji prajurit juga sama. Jadi apa yang masih harus dipertimbangkan? Hal yang sudah harusnya diputuskan sejak 6 bulan lalu itu membuat sekarang orang gelisah tuh. Seolah-olah masih ada harapan pada Pak Andika atau sebaliknya Pak Yudo mungkin bersiap-siap untuk jadi, dan sampai sekarang nggak ada kepastian, demikian juga yang lain. Jadi kehidupan kita diganggu justru oleh ketidakpastian. Padahal justru dalam organisasi militer kepastian itu yang akan mengarahkan perencanaan strategi. Ya. Oke, tadi saya baru cek betul. Jadi Desember 2017 itu awal tanggal 8 itu Adi Cahyanto itu dilantik secara resmi jadi Panglima TNI menggantikan Gatot pada waktu. Artinya lama sekali, mestinya Gatot itu kan baru April gitu pensiun, tapi dia Desember sudah diganti. Ini kan banyak sekali nuansa politik juga pada pergantian dari Gatot Nurmantio. Nah, sekarang ini kelihatannya bakal terulang lagi, tetapi beda versinya. Kalau sekarang buat dipercepat, diperlambat gitu. Nanti kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Tapi ini akan jadi dalam sepekan ke depan ini akan menjadi perbincangan yang sangat menarik ini pergantian Panglima TNI ini. Nah, kita pindah ke topik yang saya kira sangat menarik, yakni ada data yang baru dilansir dari dari sebuah lembaga internasional, Data, yang menyebutkan bahwa ternyata Indonesia itu punya utang tersembunyi, gitu menyebutnya dengan Cina. Angkanya memang nggak sampai ribuan triliun, tapi cukup mengejutkan karena itu 1,6% dari PDB kita 200-an triliun sekian. Nah, yang kita menjadi perlu perhatikan itu ternyata banyak sekali negara-negara yang sudah masuk dalam jebakan utang. Dan salah satunya yang serius di sini saya baca itu Laos. Laos itu sampai 35% dari PDB-nya, Bung Rocky. Semua kena itu, negara-negara Afrika kena, bahkan tetangga kita yang kaya Brunei juga kena, negara-negara miskin di Asia Tengah kena dan sebagainya. Nah, ini saya kira ini memang menjadi alert juga buat kita karena hal yang sama bisa terjadi pada Indonesia. Iya, itu mungkin itu lebih besar dari itu. Dugaan publik nggak mungkin hanya yang tersembunyi itu hanya 200 sekian triliun itu atau 300 triliun ya. Karena ada yang mungkin sudah dijanjikan akan berlebih lagi tuh. Kan kita paham bahwa politik luar negeri Cina dalam upaya menghegemoni kawasan Asia itu berlangsung terus-menerus, bujuk-membujuk tuh. Dan Cina paham mana pemerintah yang ambisius. Laos ambisius tuh untuk membangun segala macam. Malaysia bahkan sebelum diganti oleh Mahathir juga ambisius sehingga utangnya besar sekali tuh. Indonesia belum puas, karena itu pasti Indonesia masih akan melaju untuk minta hutang dari Cina tuh. Jadi 200 triliun itu apa namanya tuh? Jumlah yang potensial untuk berlipat ganda. Nah, kebutuhan kita akan pembangunan belum berhenti. Itu yang diintai oleh Cina tuh. Jadi sebetulnya kalau dibilang bisa nggak kita kurangi potensi kita untuk berutang, bukan soal mengurangi potensi, kita kurangi ambisi kita untuk membangun infrastruktur. Mestinya begitu yang terjadi. Jadi selama Indonesia setiap kali masih pamer pindah ibu kota, bikin infrastruktur ini, maka Cina tentu adalah tempat kita untuk minta utang baru. Dan Cina sangat senang dengan pemerintahan yang ambisius tapi nggak ngerti akibatnya. Itu yang terjadi di Afrika yang diiming-imingi, udah bikin aja tuh infrastruktur segala macam, nggak balik hasil investasi maka disita. Demikian juga Bangladesh apa beberapa negara Asia udah kena. Jadi kita mesti lihat pola itu bukan sekedar jumlah hutangnya, tetapi kehausan Indonesia terhadap infrastruktur. Itu yang akan diumpankan untuk menarik utang luar negeri dari Cina. Ya. Jadi sekali lagi, selama pemerintah Jokowi masih pamer kesuksesan infrastruktur, selama itu Cina akan umpankan lagi iming-iming untuk ambil utang lebih besar lagi. Dengan akibat yaitu kedaulatan diambil alih. Seperti pulau di mana Bangladesh atau... Ya, di Sri Lanka yang jelas. Di Sri Lanka ada pelabuhan laut dalam Hambantota, itu ya.
pelabuhan laut dalam Ambon Tota itu karena gagal bayar utangnya dan kemudian diambil alih pengelolaannya oleh perusahaan Cina. Kan gitu. Nah, Pakistan juga di bawah bayang-bayang kemungkinan akan jatuh juga ke tangan Cina. Jadi ini saya kira persoalan ini tidak boleh kita anggap main-main, dan kita selalu kan kita mendengar pemerintah membantah itu. Tapi data-data internasional menunjukkan terjadi fakta sebaliknya. Belum terjadi di Indonesia, tetapi banyak sekali negara-negara yang sudah jatuh ke tangan Cina karena jebakan hutang itu. Ya, itu disebut tacit agreement, perjanjian diam-diam yang juga sebetulnya fee-nya juga diam-diam kan. Nah, kan itu yang tersembunyi itu tersembunyi, maklar-maklar, calo-calo dagang yang dikirim oleh pemerintah Indonesia juga ambil keuntungan dari jumlah itu. Jadi bukan sekedar uang hutangnya, tapi percaloan di situ yang sebetulnya harus mafia hutang ini yang sebetulnya harus dibongkar juga tuh. Ya, nah kalau ini yang cukup menarik itu kan, meskipun ini disebutnya, ini modusnya begini nih, Bung Rocky, disebutnya bahwa apa sih sebenarnya yang disebut dengan utang tersembunyi itu. Nah, ini kan yang menarik, kenapa dia menggunakan istilah tersembunyi. Jadi utang tersembunyi itu diberikan Cina kepada negara berkembang bukan melalui pemerintah negara peminjam, tapi melalui perusahaan negara, BUMN, bank milik negara, special purpose vehicle, terus perusahaan patungan, dan lembaga sektor swasta. Nah, mayoritas utang tersebut biasanya tidak akan muncul dalam neraca utang pemerintah. Ini yang menarik disebutnya. Nah, tetapi karena itu kemudian masuk dalam sistem pelaporan utang yang dibuat lembaga Bank Dunia maupun IMF. Nah, yang terjadi adalah kalau kemudian wan prestasi itu akan tetap menjadi beban pemerintah. Nah, ini walaupun bukan secara langsung pemerintah, BUMN tadi itu, terus bank-bank pemerintah, tetap saja nanti kalau terjadi apa-apa itu pemerintah yang akan membayarnya. Ya pasti begitu, karena BUMN kan disuruh bikin proyek pemerintah kan, pesanan-pesanan itu penugasan. Ya pasti ya. Penugasan ya, namanya proyek penugasan. Ya, penugasan itu, sehingga rasionalitas ekonomi nggak bisa lagi diukur. Lain kalau BUMN memang mau berinvestasi dengan kalkulasi bisnis murni. Ini pemerintah nyuruh BUMN dengan peraturan atau motif penugasan untuk dipamerkan sebagai mercusuar. Maka berlomba-lomba lah BUMN ini menganggap bahwa oke, karena ini penugasan, maka di bawah tangan ada perjanjian bahwa bangkrut itu pasti di bail out oleh negara itu. Jadi soal-soal semacam ini itu juga yang terjadi di Angola sebetulnya tuh. Jadi standar di dalam mengoperasikan satu program atau satu rencana pembangunan yang ambisius dengan konsekuensi berutang sebanyak mungkin. Jadi sekali lagi ini BUMN yang tadinya adalah perusahaan negara untuk menyertakan rakyat, dia jadi semacam tempat mengumpulkan fee dari utang itu kan. Sekian persen masuk ke pejabat BUMN karena diperlukan untuk nyumbang pada partai yang nanti akan backup aturan agar supaya investasi asing bisa masuk ke Indonesia melalui BUMN karya misalnya. Jadi sekali lagi dengan mudah publik internasional membaca lalu lintas uang ini dan mengetahui bahwa debt ini itu akan jadi beban itu. Kenapa? Karena ada sekuensi sebelumnya di negara lain dengan pola yang sama. Jadi itu standar aja, dengan mudah kita bisa pastikan bahwa suatu waktu Cina akan bawa kita ke pengadilan untuk arbitrase internasional dan menyatakan kita bangkrut, lalu diambil beberapa pulau sebagai jaminan. Ya. Ini bukan kita menakut-nakuti ya, karena itu sudah terjadi di tempat-tempat lain ya, artinya. Jadi ini seringkali kita bilang ini kerjanya cuma nakut-nakutin aja, padahal enggak. Ini kita cuma mengingatkan bahwa itu sudah terjadi di negara-negara lain. Oke, Bung Rocky, saya kira kita balik sedikit ke dalam negeri. Ini ada peristiwa yang menurut saya menarik, tapi ini bisa jadi serius juga. Ini saya membaca, ini kan ada satu orang anggota DPRD dari PSI yang dipecat oleh PSI-nya karena satu, dia dianggap bahwa dia menggelembungkan dana reses, ya. Dan kemudian dia waktu itu juga viral karena dia melanggar 3-in-1, namanya Vianney ini, dan kemudian dia mengancam polisi dan menyatakan bahwa dia itu anggota DPRD dan yang membuat undang-undang itu dia, kan gitu. Nah, tetapi lucunya ini, walaupun dia sudah dipecat oleh
PSI, tapi dia masih ikut rapat paripurna DPRD dan mengatasnamakan sebagai fraksi rakyat jelata. ini saya kira menarik karena ini jadi perdebatan kita selama ini, apakah sebenarnya mereka ini mewakili partai atau mewakili rakyat gitu. Kalau mereka mewakili rakyat, memang harusnya tidak ada proses recalling gitu. Iya, memang nggak boleh di-recall karena Fiani itu memang dapilnya yang utus dia ke DPR kan melalui partai namanya PSI. Jadi dari segi democratic value nggak boleh dinyatakan itu gagal atau yang melanggar aturan terima segala macam ya kasih sanksi aja. Tapi memecat dari partai itu mesti balikin pada konstituen. Jadi PSI sebaiknya pergi ke dapilnya itu tanya pada konstituennya. Karena sangat mungkin dia konstituennya justru menganggap ini orang penting gitu karena langsung aja mau mewakili rakyat jelata gitu kan. Karena PSI rakyat makmur bukan lagi rakyat jelata. Oke. Kan pasar tuh PSI. Di satu sisi kita di satu sisi kalau memang betul ada penggelembungan reses, ya ini memang perbuatan tercela, sangat tercela gitu ya. Dan kita tahu lah kayak permainan-permainan semacam itu. Kemudian perilaku dia yang kemudian mengancam polisi yang menyatakan bahwa dia undang-undang itu memang juga tidak layak dilakukan oleh seorang anggota dewan. Tetapi saya kira berkaitan dengan merecall anggota dewan ini, posisi yang kita agak berbeda ya. Saya kira kita sepakat dengan posisi Fiani dalam hal itu ya. Betul. Dan kalau dia gelembungin reses itu, jadi dilaporin aja polisi bahwa itu memperkaya diri kan, baru dipecat, bukan dibiarkan. Mungkin Fiani bilang, ya gue disuruh gelembungin karena mesti biayain partai. Itu juga kan pola biasa aja. Jadi sekali lagi, recall itu dilarang secara etis di dalam sistem demokrasi karena dia dipilih langsung oleh rakyat. Kan dia cuma beli tiket PSI lalu dipilih oleh rakyat. Jadi balikin pada konstituennya. Nah, soal-soal pelanggaran aturan itu ya itu diproses di hukum. Jadi sekali lagi selamat Ibu Fiani karena masih merasa sebagai wakil rakyat jelata dan anggap bahwa partainya memang nggak diperlukan lagi karena partainya tidak lagi mewakili rakyat jelata. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Oke, ini hidup kita begitu banyak satire dan paradoks itu kan. Jadi kita mulai Fiani's Papers dan kita ini jadi papers juga jadi pembicara bahwa ada kasus kecil yang kemudian mengakibatkan PSI kebakaran jenggot karena kadernya beredar di DPRD. Iya. Ini papers ya, bukan pampers ya. Bukan pampers. Itu kalau pampers yang mungkin PSI-nya mungkin yang karena Oke, terima kasih Bung Rocky. Salam Pandora's Papers.